Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vivi Nujayanti dengan NIM 2111301008 dengan Hukum Ekonomi Syariah 3 SD. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar ekonomi dan keuangan Islam. Sejarah pemikiran perekonomian Islam. Sejarah catatan peristiwa masa lalu yang dibuktikan dengan bukti-bukti ilmiah, berguna konstruksi dalam konteks sekarang, berguna untuk memprediksi perencanaan di masa depan. Sejarah bukan dongeng, mitos, sebagainya. Perkembangan perubahan dari masa kondisi menuju kondisi yang lain yang menunjukkan adanya perbedaan atau biasanya bersifat progresif. Ekonomi Islam di sini tuh ada ekonomi. Ekonomi itu aktivitas, perilaku, praktek atau praktek ekonomi. Di sini dan ada ekonomik, itu sistem aliran mazhab ekonomi, dan economics itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah oikos yaitu peraturan dan monos yaitu rumah tangga. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas menggunakan faktor-faktor produksi dan sumber daya yang terbatas. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai economic man dalam upaya mencapai kepuasan melalui mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah utama dalam ekonomi adalah kelangkaan sumber daya dan pilihan. Ekonomi tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ekonomi Islam menurut SM Hasanuzzaman. Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan kemungkinan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Dan menurut M.A. Manan, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam. Dan menurut Khursyid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba pemahaman permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, merekonstruksi praktik ekonomi terlebih dahulu berdasarkan penjelasan pemikiran para tokoh. Yang kedua, menemukan the body of Scotch ekonomi Islam. Yang ketiga, merumuskan prediksi atau sistem ekonomi yang lebih adil sebagai jalan keluar dari kegagalan sistem ekonomi konvensional. Materi yang kedua yaitu perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, adalah konsep yang menekankan pada pembelajaran perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuannya mereka. Sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada goal oriented disiplin. Lebih luas lagi, di sana tidak hanya mempelajari cara mengalokasikan sumber daya secara maksimal, tetapi juga mempelajari tujuan-tujuan di dunia dan di akhirat. Prinsip dasar ekonomi konvensional yaitu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama mengacu pada hal yang bersifat positivistik, yang kedua itu berorientasi pada kesejahteraan individu di dunia saja, dan adapun yang ketiga prinsip kapitalis juga terbagi menjadi 3, yaitu kebebasan dari individu atau diri sendiri, kepentingannya diri sendiri atau individu, dan yang ketiganya itu pasar bebas. Dan adapun prinsip yang keempatnya itu prinsip sosialis,
yaitu sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atau bersama atas alat-alat produksi. Adapun prinsip dasar ekonomi Islam yaitu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama rujukan utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis, yang keduanya itu berorientasi dunia akhirat untuk mewujudkan kemaslahatan atau teori maslahah individu dan masyarakat, yang ketiganya itu jika kemaslahatan sudah menyebar maka kebaikan akan menjadi milik bersama. Itulah tahap akhir dan menjadi tujuan ekonomi syariah yaitu falah atau kemenangan. Mekanisme pasar ekonomi konvensional yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama kapitalis dan sosialis. Dan adapun kapitalis yaitu diserahkan sepenuhnya kepada pasar atau seluruhnya aset produktif dan faktor produksi sebagian besar dimiliki swasta atau individu pemilik modal terbesar. Yang kedua itu sosialis, diserahkan sepenuhnya kepada negara, melibatkan kepemilikan bersama sosial atau alat produksi dalam rangka ekonomi pasar. Mekanisme pasar ekonomi Islam yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu digerakkan oleh permintaan dan penawaran tentang penetapan harga. Yang kedua, pasar, negara dan individu berada di area keseimbangan. Tidak ada dominan sehingga ada yang kalah. Yang ketiga itu jika ada distorsi pasar atau antara lainnya yang disebabkan oleh Maghrib Binggit yang menyebabkan rusakannya keseimbangan pasar, maka peran pemerintah diharapkan menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut atau wilayah isbah. Distribusi kekayaan ekonomi konvensional yaitu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kekayaan berada di tangan pemodal besar, memiliki modal, mempunyai hak penuh atas kekayaan mereka. Yang kedua yaitu harta, merupakan hak penuh milik individu, tidak ada aturan kecuali berkaitnya dengan pembayaran pajak. Dan adapun distribusi kekayaan menurut ekonomi Islam terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kekayaan berada di tangan yang bekerja baik pemilik modal atau pengelola. Yang kedua itu orang-orang kaya berhak menikmati kekayaan mereka, akan tetapi harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa sewaktu-waktu lenyap. Yang ketiga ada kewajiban berzakat di setiap harta yang didapatkan, yaitu yang didapat itu harus membayar zakat. Yang keempat, di sana ada konsep kaya dan miskin, tetapi orang miskin harus tercukupi kebutuhannya. Dan adapun materi yang ketiga yaitu teori perilaku konsumsi dalam Islam. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu konsumen atau consumption, yang berarti penghabisan konsumsi, pemakaian. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang-barang produksi dan bahan makanan dan sebagainya. Secara garis besar, tentu penghabisan nilai guna, sedangkan menurut Samuel, konsumsi adalah kegiatan penghabisan unlimited atau nilai guna barang dan jasa. Dan dari 3 penjelasan tersebut, konsumsi tersebut maka dapat dikembangkan menjadi sebuah pengertian bahwa konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menghabiskan atau memakai nilai guna suatu barang maupun jasa. Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna dari suatu barang, maupun ada suatu nilai yang menjadi hal yang cukup penting dalam konsumsinya. Prinsip-prinsip perilaku konsumsi Islam. Dalam konsumsi kebutuhan primer atau sekunder maupun tersier, manusia harus memegang 5 prinsip konsumsi, yaitu yang pertama prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas.
Faktor-faktor perekonomian konsumsi dalam Islam. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang melakukan pembelian terhadap suatu barang. Produser perlu mempelajari faktor-faktor tersebut agar program pemasaran dapat lebih berhasil. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.